Iblis, qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berdoa, ya Allah, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Iblis minta panjang umur pada Allah. Itu ada orang di dunia Bapak Ibu, minta panjang umurnya pada setan, minta panjang umurnya pada dukun, minta panjang umurnya pada penghuni gunung anu, pada penghuni lembah anu. Sedangkan induk samang setan-setan tu ubili minta panjang umur pada Allah. Coba ya, iblis minta panjangkan umurku ya Allah. Apa kata Allah? Innaka minal munzarin. Baik, permintaanmu saya kabulkan. Khusus kamu seorang, umurmu saya panjangkan sampai hari kiamat. Tapi jin-jin yang lain dari bangsamu tidak. Hidup, kanak-kanak, remaja, dewasa, tua, mati. Tapi kamu saya panjangkan sampai hari kiamat. Permintaan iblis yang kedua, ya Rabb, izinkan aku bisa menyesatkan anak cucu Adam sebanyak-banyaknya sehingga mereka kelak menjadi ahli neraka bersamaku. Allah kabulkan. Baik, permintaanmu saya kabulkan. Kamu bisa goda siapapun dari anak keturunan Adam sesuka hatimu. Cuma dua jenis kelompok hambaku dan cucu Adam, anak cucu keturunan Adam, yang kamu takkan berhasil menggodanya. Hamba-hambaku yang ikhlas, hamba-hambaku yang bersyukur. Terus iblis berdoa lagi, ya Allah, izinkan aku bisa melihat Adam dan anak keturunan Adam, sementara Adam dan anak keturunannya tidak bisa melihat aku dan bangsaku. Sejak itu Allah kabulkan. Baik, hai iblis, kamu dan bangsamu mulai hari ini tidak bisa dilihat oleh Adam dan anak keturunannya sampai hari kiamat, sementara kalian bisa melihat Adam dan anak keturunannya. Supaya Bapak Ibu tahu ya, kapan sejarah bangsa jin bermula tidak bisa dilihat. Itu setelah iblis berdoa minta kepada Allah kabulkan. Oke. Bapak Ibu, iblis pun terusir. Singkatnya, yang ingin saya kajikan pada malam hari ini adalah ya, yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, yang khawatir kita tidak akan berlama-lama insyaallah taala ya, karena malam ini saya tidak ingin dianggap sebagai malam penyambutan tahun baru atau malam penutupan tahun baru. Kita ingin menganggap inilah acara yang mana umat ini disegarkan kembali suasana ubudiyahnya kepada Allah dalam mengambil momen ini. Jadi mari kita dengarkan. Iblis, sebelumnya namanya Azazil, dinyatakan kafir oleh Allah hanya gara-gara ada satu perintah Allah yang ditolaknya. Hanya satu perintah Allah yang ditolaknya. Allah katakan kamu kafir, kamu di neraka. Suatu ketika, coba buka nanti buku Talbis Iblis oleh Syekh Ibnul Jauzi yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Judul terjemahnya adalah Perangkap Iblis. Nanti coba lihat di situ kisah pertemuan iblis dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa digelari dengan Kalimullah, kawan bicara Allah. Iblis datang pada Musa. Hei Musa, saya ini iblis. Mendengar pengakuan si iblis bahwa dia adalah iblis, Musa yang perkasa ingin memukulnya. Apa kata iblis? Tolong jangan sakiti saya. Saya berniat baik. Hai Musa, saya ingin taubat. Tolong sampaikan pada Allah, jika saya taubat kepada Allah, mau tidak Allah menerima saya? Mau tidak Allah memutihkan dosa-dosa saya? Mau tidak ya Allah mengembalikan posisi saya dulu? Dulu kan iblis disetarakan dengan malaikat derajatnya di sisi Allah. Saya ingin taubat sungguh-sungguh. Apa kata Nabi Musa? Tunggu sebentar. Nabi Musa pun bermunajat kepada Allah, menyampaikan maksud tujuan iblis. Apa firman Allah? Hai Musa, sampaikan pada si ubilih itu, bila nyoba niat taubat, ada yang terima taubatnya, saya terima taubatnya. Sampaikan pada iblis, kalau dia sudah taubat dan saya terima taubatnya, dosa-dosa masa lalunya saya putihkan. Sampaikan pada iblis, derajatnya akan saya kembalikan seperti semula, setara dengan para malaikat. Masya Allah. Tapi ada satu syarat Musa. Katakan pada si iblis, dulu ada satu perintah saya
yang ketika saya perintahkan dia belum mau menjalankan. Saya minta permintaan yang perintah saya dulu itu laksanakan sekarang. Dulu iblis saya perintahkan sujud kepada Adam, iblis menolak. Sekarang Adam sudah meninggal, iblis tahu di mana kuburan Adam. Pergilah iblis ke kuburan Adam, sujudlah kepada Adam di kuburannya itu. Jika itu dilakukannya, perintah yang dulu tidak dikerjakan, saya terima taubatnya. Maka Musa pun berjumpa dengan iblis. Apa kata Musa? Congratulations for you. Selamat hai iblis. Permohonanmu sudah saya sampaikan pada Allah. Gimana Musa? Gimana Musa? Allah terima. Jika engkau ingin taubat, Allah sambut taubatmu. Allah buka pintu taubat. Oh ya, terus semua dosa-dosamu Allah putihkan. Wah, senangnya luar biasa iblis. Dan derajatmu kembali Allah naikkan setingkat kembali dengan para malaikat. Tapi ada satu permintaan iblis. Apa itu wahai Musa? Allah perintahkan engkau, dulu ada satu perintah Allah yang engkau tolak, tidak mau engkau laksanakan. Allah minta permintaan itu sekarang laksanakan. Maksudmu? Sujudlah kepada Adam. Adam kan sudah mati, kata iblis. Adam kan sudah mati. Iya, Adam sudah mati. Tapi Allah berfirman, kamu kan tahu di mana kuburannya Adam. Sekarang pergi kamu ke kuburannya, sujudlah kamu kepada Adam di samping kuburannya. Apa kata iblis? Idi saja Adam dulu nak namuah dan sujud kepadanya, apalagi lah mati nak den. Bangkit balik madanya. Hidup saja Adam dulu saya tak mau, apalagi udah mati. Biarlah dia jadi den taubat. Maaf, ini pengajian saya ini, tausiah ini saya maksudkan adalah satu saja penolakan iblis terhadap perintah Allah menyebabkan iblis langsung dilupakan oleh Allah. Segala kesolehannya yang lama yang banyak, segala ketaatannya yang lama yang banyak, semuanya Allah lupakan. Allah katakan dia kafir. Awas Bapak Ibu, saya bukan dalam rangka mengajarkan radikal dalam hal ini, tetapi memang kenyataannya begitu. Kalau ada satu saja syariat Allah, satu saja perintah Allah, kita tolak, kita benci, kita musuhi, tidak kita terima, maka kita dengan iblis tidak akan dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kafir. Ada enggak dalilnya Pak Ustaz? Ada. Di mana itu Ustaz? Surat Muhammad ayat 8 ayat 9. Ayo buka, kalau ada yang pegang HP di situ ada aplikasi Al-Qur'an, buka surat Muhammad ayat 8 ayat 9. Walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum. Orang-orang yang telah menjadi kafir, seluruh amal soleh yang pernah mereka buat, seluruh pahala-pahala yang sudah mereka kumpulkan, Allah jadikan itu celaka dan sia-sia. Dzalika bi annahum, itu disebabkan karena sesungguhnya mereka karihu ma anzalallah, mereka membenci apa yang Allah turunkan. Jadi kalau ada ijma' para ulama ahlus sunnah wal jamaah, kalau ada satu perintah Allah saja kita tolak, kita benci, tidak kita terima, ya, maka Allah melanjutkan ayatnya, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum, itu disebabkan mereka baca agak. Halo. Itu disebabkan mereka membenci perintah Allah. Jadi kalau ada orang Islam haji, managaan musaji di Madinah, puasa Ramadan, puasa sunnah, yo rajin salat 5 waktu, tahajudnya hebat, duhanya hebat, sedekahnya luar biasa dermawannya. Tetapi maaf, kalau ada satu saja syariat Allah dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi yang sahih, dia tidak terima, dia benci, dia tolak, maka dia bernasib seperti iblis. Dalilnya surat Muhammad ayat 8 ayat 9. Maaf Bapak Ibu, pada guru-guru kami yang kami muliakan, satu saja ayat Allah ditolak, dibenci. Satu saja syariat Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ditolak, dibenci. Jangankan 2, 3, 5, 10, jangankan setengah Al-Quran atau sepertiga Al-Quran, satu saja cukup dibenci. Orang ini ijma' para ulama ahlus sunnah wal jamaah mengatakan rontok imannya, gugur kalimat syahadatnya, keluar dia dari Islam.
walaupun dia merasa dirinya masih muslim, Allah tolak keislamannya selama ada satu saja perintah Allah yang ditolak, yang dia benci. Jadi kalau begitu bagaimana Pak Ustaz? Kalau begitu wajib menjadi muslim yang kafah, wajib menjadi mukmin yang haqqan. Orang mukmin itu kata Rasul, kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku pasti masuk surga. Umat Nabi apa tidak ini? Umat Nabi apa bukan? Ya. Kabar baik. Kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku pasti akan masuk surga. Masya Allah. Senyum dulu. Senang tidak dengar hadis ini? Masuk surga. Masuk surga. Amin. Amin. Kalau hadisnya titik sampai di situ, seluruh umatku pasti masuk surga. Titik. Lah, pulang aleh. Lah jamin masuk surga. Pulang aleh Pak, Buya. Sudah dijamin masuk surga. Ternyata hadisnya nggak titik sampai di situ ya. Koma baru. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Seluruh umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Oh, heran para sahabat. Apa yang ada? Umat Nabi Muhammad nggak mau masuk surga. Tak sanggup mereka tahan pertanyaan ini di hati mereka. Mereka lontarkan dalam bentuk pertanyaan kepada Nabi. Qalu wa may ya'ba ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, siapa umatmu yang tidak mau masuk surga itu siapa? Maka Nabi menjawab, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Umatku yang pasti masuk surga adalah aku yang ditirunya, ajaran yang kubawa yang diikutinya, perintah Allah dan perintah yang dipatuhinya, larangan Allah dan laranganku itu yang dijauhi ditinggalkannya. Itulah umatku yang pasti masuk surga. Wa man asani aba. Tapi siapa saja dari umatku yang ternyata tidak mentaati, tidak mematuhi, tidak mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, tidak mematuhi, tidak menjauhi larangan Allah dan Rasulnya, itulah umatku yang tidak mau masuk surga. Awas, jangan banyak-banyak. Satu saja jadilah, satu saja Bu, satu saja jadilah perintah Allah tidak diikuti. Satu aja cukup. Syariat Allah, syariat Rasulnya tidak kita terima. Satu aja, jangan banyak-banyak. Satu aja. Umpamanya ada di antara ibu menolak jilbab. Aku jilbabkan jilbab kok. Macam panenya, pijak-pijakannya. Dah ketujuh dan cia gono. Kalau sembahyang jadilah. Kalau haji umrah puasa semua, tapi masalah jilbab dia dah ketujuh dan padahal itu jelas-jelas itu. Itu contoh ya. Ada muslim ambo cik sembahyang dia nak nionya doh. Kasadornya dalam Islam kod terima dan sadolanya, tapi sembahyang nak nio dia. Maka orang yang macam ini ditolak oleh Allah keislamannya dan semua amalnya Allah batalkan. Karena ada di antara syariat Allah yang ditolaknya. Oke, baik Bapak Ibu. Oh, baik. Sekarang udah jam berapa? Oh, baik. Lah, bang tapi awak leh. Kalau boyo bisa tengah malam, bukan karena acara menyambut tahun baru gua, tapi lah ada peraturan. Nah, kita taat pada peraturan. Jam 10 acaraku lah harus selesai. Kini lah setengah 10 acara banyak leh gua. Jadi ya Bu ya, ambo yo minta izin paling-paling mau ngecek gak 5 minit leh jam. Insyaallah ya. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan. Kesimpulan kita adalah umatku seluruhnya masuk surga kecuali yang tidak mau. Ternyata syarat masuk surga itu sami'na wa ata'na. Kami dengar engkau memerintahkan. Ada ayatnya, ada hadisnya. Wa ata'na, kami patuh ya Allah. Kami dengar ya Allah dalam Al-Quran, dalam hadismu. Engkau sudah melarang ini, Rasulmu sudah melarang. Kami dengar dan kami patuh. Jangan mampu jolai, you tinggalkan mampu. Jangan menzalimi jolai, you ananda-namu aja menzalimi. Jangan makan riba jolai, you tinggalkan riba. Sampai apa duitnya terbuka peluang untuk riba, ya dia tetap tinggalkan riba. Jangan berdukun-dukun jolai, nanamu abananya berdukun. Jangan sampai ini, jangan sampai itu, dia tinggalkan. Itulah yang sami'na wa ata'na. Nah, itu orang beriman ya, sami'na wa ata'na. Seluruh umat Allah pasti masuk surga. Siapa yang hendak masuk surga? Yang hendak sami'na wa ata'na. Kalau orang beriman, ayyaqulu sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuhi. Jadi kalau kami dengar artinya orang ini mencari ilmu.
dia wajib mencari tahu apa-apa saja perintah-perintah Allah, apa-apa saja larangan Allah, untuk dia bisa mengindahkan dalam hidupnya. Awas, kalau orang Islam beda dengan orang beriman. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun, surat yang ke-23, qad aflahal mu'minun, yang pasti beruntung dan menang cuma orang yang beriman. Coba lihat, ada nggak dalam Al-Quran qad aflahal muslimun, sungguh beruntung dan menanglah orang-orang muslim? Enggak. Tingkat umat Nabi ku dalam agama ada 3. Tingkat muslim, tingkat mukmin, tingkat muhsin. Muslim masih ada harapan masuk neraka, baru nanti dikeluarkan dari neraka masuk surga. Mukmin takkan pernah merasakan neraka, tapi muhsin dia bahkan juga tidak dihisab pada hari kiamat di padang mahsyar. Langsung melewati padang mahsyar, langsung diantarkan ke tepi titian, langsung sampai ke seberang dan masuk surga. Surga tertinggi itu muhsin. Mukmin tidak akan mengalami hisab, tetapi tidak lama, dan mereka lulus dalam penitian sampai di seberang, masuk surga, tidak pernah merasakan neraka. Tapi muslim banyak perintah Allah, bukannya banci kepada perintah itu, tetapi malah. Aku bedanya ya, ada orang yang tidak mau menjalankan perintah Allah, bukan dia benci perintah Allah, bukan dia menolak perintah Allah, tapi malah. Kalau orang malah ini, dia masih dikatakan muslim. Beda kalau dengan yang tadi saya sampaikan adalah benci dan menolak. Kalau ini dia tidak benci. Masalah jilbab, saya tidak benci dengan jilbab, tapi ya saya rasanya merasa mengagungkan keindahan. Masalah jilbab saya tahu itu wajib, tidak memakainya berdosa. Biarlah saya tanggung dosa ini. Yang penting saya masih bebas untuk membuka rambut saya. Orang macam ini masih muslimah namanya. Tapi di akhirat dia akan menyicipi dulu bagaimana beratnya neraka, baru nanti dikeluarkan. Lain ni yang mode itu, Bapak Ibu. Masuk neraka sebentar, basobok jo, artis-artis, basobok jo, orang-orang terkenal di dunia, seperti kata siapa? Nikita Mirzani ya. Apa kata Nikita? Saya juga nggak ngebet banget masuk surga. Masuk neraka sih it's okay. Saya berjumpa dengan teman-teman saya, kami bisa buat pesta nanti dalam neraka, kece aja. Gegabah mana tuh muncul. Kita doakan semoga dia dapat hidayah, amin ya rabbal alamin. Tapi baiklah, kita kembali ya. Wah, kalau orang beriman itu enggak sami'na wa ata'na. Perintah Allah saat itu juga dia kerjakan. Itu orang beriman. Coba dengar bagaimana para wanita ketika mereka mendengar jilbab, perintah jilbab turun. Ada yang pakai baju tebal di luar, baju kelapis ketiga, karena ada perintah ayat Allah, langsung baju bagian luar dia lepas dan dia ikatkan ke wajahnya, ke rambutnya seperti ini. Langsung dia lari ke rumah. Di rumah dia jadikan apa yang bisa dijadikan untuk jilbab. Ada gorden yang dijadikan, ada yang cover kasurnya dijadikan sebagai jilbab. Begitu sami'na wa ata'na. Itu orang beriman. Ada yang tidak punya apa-apa, kedua telapak tangannya ini dia tutup di rambutnya, lari dia ke rumah untuk mencari apa yang bisa menutupi auratnya. Saat itu mereka dengar perintah, saat itu mereka jalankan. Itu baru orang beriman. Kalau orang Islam, sami'na wa anggu'na wa gilyangna. Kami sudah dengar ini perintah Allah dan Rasulnya. Kami sudah paham angguk-angguknya. Wa gilyangna, tapi alun kini lah. Ini gaya orang Islam nih. Allah tidak akan memasukkan orang ini ke dalam surga sebelum dia dicuci dalam neraka. Ini muslim. Tapi kalau yang tadi, dia tidak mau melakukan karena dia benci, karena dia menolak perintah Allah, kafir. Itu saja ya pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi renungan bagi para pemuda. Masya Allah, antum buat acara tadi itu keren sekali, luar biasa. Kita memberikan aplaus lah untuk antum semua ya. Kami mengucapkan ucapan tahniah lakum, ucapan selamat. Luar biasa kompaknya. Itu tadi bisa seperti itu, tapi tentu ada belajarnya ya. Ada belajarnya, ada praktek bersama sehingga bisa kompak. Nah sekarang untuk menjadi hamba Allah yang akan menghuni surga, wajib belajar. Nggak bisa mengandalkan semangat. Kama pak, kamu masuk surga pak, jalannya kemari pak. Kalau kita tidak belajar langsung percaya kita. Tapi kalau kita orang terpelajar, bukan. Di kitab panduan peta dan atlas resmi dari pemerintah, bukan sini jalannya, tapi sini. Ini untungnya Pak, kalau orang yang belajar, orang yang terpelajar dia tidak mudah disesatkan.
Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ayo kita belajar tahun 2021 kita jadikan tahun di mana ilmu kita nambah, iman kita nambah, kesolehan ketaatan kita nambah, dan semoga Allah juga berikan tambahan untuk Sumatera Barat menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita berdoa semoga Allah, ini saya melihat ada sesuatu yang indah di Sumatera Barat sekarang. Banyak orang-orang soleh yang sekarang dipercayakan oleh Allah untuk memegang tampuk pemerintahan beberapa tahun ke depan. Alhamdulillah. Banyak orang-orang soleh, orang-orang yang taat, orang-orang yang bertakwa, Allah percayakan. Ini tanda baiklah mudah-mudahan buat Sumatera Barat ya. Alhamdulillah. Kita doakan semua para pemimpin kita, baik tingkat Sumatera Barat ataupun tingkat Indonesia, diberi oleh Allah kekuatan untuk melihat kebenaran adalah benar dan menolongnya biar mampu menjalankan dan menegakkan kebenaran. Amin. Dan kita doakan setiap pemerintah yang sedang memimpin diberi oleh Allah kemampuan melihat yang salah adalah salah, yang batil adalah batil, serta mereka berani untuk menghapuskannya, untuk menyingkirkannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya tidak tahu ini ada program doanya apa tidak ini. Ada program doanya. Sudah ada yang bacakan doa. Kalau begitu izin Bu ya. Ambo melihat momen macam ini kalau nggak ada doanya ini sangat mubazir. Angkat tangan semua, kita berdoa kepada Allah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, wahai Rabb kami, Engkaulah pemilik langit dan bumi. Engkaulah penguasa di bumi dan di langit. Engkaulah sang penggenggam seluruh kekuasaan ya Allah. Engkaulah raja dunia dan akhirat. Engkaulah sang maharaja di raja. Ya Allah, kami malam hari ini mengangkat telapak tangan kami, menunjukkan betapa dhaif dan lemahnya kami di matamu ya Allah. Apa yang kami punya seluruhnya milikmu ya Allah. Bahkan umur dan nyawa ini pun bukan kami yang punya, Engkau yang punya ya Allah. Maka kami di hadapanmu pada malam hari ini meminta kepadamu ya Allah, berikan kepada kami keimanan yang lebih kuat dari sebelumnya ya Allah, agar dengan iman itu kami senantiasa istiqomah di jalanmu yang lurus sebagai muslim yang kafah ya Allah. Tambahkan ilmu kami, senangkan dan cintakan dalam hati kami untuk mengamalkan ilmu yang telah kami dapatkan ya Rabbal Alamin. Dan tumbuhkan rasa benci, rancak rasa jijik kepada dalam hati kami terhadap apapun jenis maksiat, dosa, dan mendekati tempat-tempat maksiat adalah perkara yang paling kami benci ya Allah. Wahai Rabb kami, berilah kami rezeki berupa guru-guru yang saleh dan salehah. Berilah kami rezeki berupa teman-teman yang beriman dan bertakwa. Berilah kami rezeki ya Allah berupa tambahan iman dan hidayah ya Rabbal Alamin. Jadikanlah pemimpin-pemimpin yang memimpin kami, mereka adalah orang-orang yang takut kepadamu, sayang kepada kami dan cinta kepada agama ini, sehingga mereka genggam erat tangan kami, mereka tuntun kami menuju ridhomu dan surgamu ya Allah, dunia dan akhirat ya Allah. Berikanlah kepada kami ya Rabbal Alamin keberanian untuk menegakkan kebenaran yang kami sudah kenal, dan tolong kami dalam menjalankannya, dan berikan kepada kami keberanian ya Allah untuk menjauhi, menyingkirkan apapun yang batil dan salah yang kami sudah ketahui, dan berikanlah kepada kami taufikmu ya Allah untuk mampu menjadi pemenang di atas kebatilan. Allahumma Rabbana taqabbal minna du'aana ya Allah. Wahai Rabbana, kami memohon dan meminta kepadamu, tolonglah orang-orang yang menolong agamamu ya Allah. Tolonglah seluruh orang-orang yang memuliakan agamamu ya Allah, serta para alim ulama, para habaib, para kiai, para syekh-syekh, para da'i-da'i dan ustaz-ustaz yang lurus dari ahlus sunnah wal jamaah. Tolong dan lindungi mereka ya Allah dari segala apapun yang membahayakan mereka, dari segala makar busuk yang dipersiapkan untuk menghabisi mereka, dan dari segala jebakan-jebakan yang akan memberangus keberadaan dan eksistensi dakwah mereka ya Allah. Wahai Rabbana ya Aziz ya Qahar ya Jabbar, kami memohon kepadamu ya Rabbal Alamin, kuatkan kehidupan orang-orang yang menguatkan dakwah agama ini ya Allah.
kuatkanlah seluruh para pemimpin yang jujur, pemimpin yang lurus, pemimpin yang amanah. Tolong mereka ya Allah, sehingga mereka bisa mengantarkan negeri ini, bisa mengantarkan negara ini menuju negeri dan negara yang Engkau cintai, Engkau besarkan dan Engkau muliakan. Tetapi ya Allah, sesiapapun di antara mereka yang membenci para ulama, yang membenci Islam, yang menghalang-halangi dan membenci dakwah, dan membenci dan berkhianat kepada negeri dan tanah air ini, siapapun mereka ya Allah, maka kami memohon kepadamu ya Allah, jika menurutmu doa kami ini bisa berguna untuk mereka, kami mohonkan kepadamu ya Allah, beri mereka hidayahmu ya Allah, beri mereka hidayahmu ya Allah, turunkan untuk mereka hidayahmu. Namun Engkau yang maha tahu, jika menurut mereka tidak pantas, jika menurutmu mereka tidak pantas menerima hidayahmu ya Allah, bahwa mereka pantas menerima azabmu dan petaka, kami serahkan mereka kepadamu ya Allah. Engkaulah Al-Aziz, Engkaulah Al-Qahar, Engkaulah Al-Jabbar, Engkau adalah Al-Muntaqim, dan kepadamu ya Allah kami serahkan urusan mereka. Kami hanya memohon, lindungi kami dari segala kejahatan mereka ya Allah, lindungi agama kami, lindungi para alim ulama kami, lindungi para tokoh-tokoh kami, rakyat dan bangsa ini dan negara ini dari kejahatan mereka ini ya Allah. Jika menurutmu ada yang seperti Fir'aun di antara mereka, maka azablah mereka seperti Engkau mengazab Fir'aun dengan